Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas kenapa sih ikan yang sudah terkena jamur bisa mati, padahal kita sudah memberikan berbagai macam treatment. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Dulu, di awal-awal kita baru mulai channel ini, kita juga pernah sharing bagaimana kita mengantisipasi dan juga bagaimana cara mengobati ikan lele yang terkena penyakit jamur. Namun pada kenyataannya, tidak semua berhasil menggunakan cara ini. Dan memang kami pun tidak memberikan jaminan bahwa cara ini akan berhasil 100%. Nah, kami juga pernah mengalami hal ini, terutama ketika musim hujan. Lele kami terserang penyakit jamur, padahal kami sudah melakukan treatment untuk mencegah penyakit ini. Tetap saja lele kami terserang penyakit jamur dan ada juga beberapa lele kami hingga mati karena penyakit jamur. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa orang yang sudah pengalaman seperti kami di sini bisa mengalami hal tersebut? Perlu diketahui bahwa treatment apapun yang kita lakukan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit itu tidak bisa menjamin ikan kita tidak akan terserang penyakit, karena memang ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan ikan tersebut terserang penyakit. Tentu juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ikan yang kita treatment untuk penyembuhan suatu penyakit mengalami kematian. Jadi, tidak ada jaminan 100% pengobatan apapun itu yang akan menyembuhkan ikan dari penyakitnya. Karena memang ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketika proses penyembuhan. Faktor yang pertama itu ada kualitas air. Nah, kualitas air ini merupakan faktor yang sangat penting ketika proses penyembuhan ikan yang terserang penyakit jamur. Penyakit jamur ini tidak hanya timbul karena penurunan daya tahan tubuh ikan, tetapi juga ada faktor kualitas air. Karena apabila di dalam air itu didominasi oleh organisme-organisme yang tidak menguntungkan dan jadi penyebab penyakit jamur, tentu ikan yang terserang penyakit jamur juga akan sulit untuk sembuh dari penyakitnya. Belum lagi misalnya ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi kondisi ikan tersebut, hingga pengobatan yang kita lakukan pun belum tentu bisa menyembuhkan ikan dari penyakitnya. Ada baiknya ketika kita sudah menemukan ikan yang terserang jamur, kita pisahkan terlebih dahulu dengan ikan yang sehat. Ini berguna untuk menjaga ikan yang sehat dan kita fokus melakukan treatment dan menjaga kualitas air untuk ikan yang sakit ini. Tentu ketika kita berbicara kualitas air, ada baiknya kita mempersiapkan air cadangan sebelum terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kualitas air ada hubungannya dengan pH, suhu, oksigen terlarut, dan juga amonia. Nah, jika kita berbicara tentang penyakit jamur, kami cenderung ke arah pH dan juga suhu. Jika pH dan juga suhu ini mendukung penyakit jamur semakin berkembang, tentu ikan yang sudah terserang penyakit jamur akan sulit sembuh dari penyakitnya, walaupun kita sudah memberikan treatment yang luar biasa. Misalnya saja suhu yang terlalu dingin. Nah, suhu yang terlalu dingin ini cenderung akan menurunkan nafsu makan ikan. Ketika nafsu makan ikan turun, tentu daya tahan tubuh ikan tidak bisa meningkat melalui pakan. Dan ini membuat ikan sulit untuk melawan penyakit yang menyerangnya. Apalagi kita berbicara tentang pH. Nah, pH ini sudah sering saya sampaikan bahwa ikan akan menjadi stres ketika terjadi perubahan pH yang signifikan dalam waktu yang singkat. Ketika kalian memindahkan ikan yang sakit ke wadah yang baru, diusahakan air di wadah baru ini memiliki pH yang cenderung mirip dengan air di wadah sebelumnya. Ini bertujuan untuk menjauhkan ikan menjadi stres akibat dari pindah tempat. Kondisi ini tentu akan mengganggu sekali ya untuk proses penyembuhan, apalagi misalnya jika nafsu makan ikan menurun. Maka akan semakin sulit ikan tersebut meningkatkan daya tahan tubuh ikan, sehingga semakin sulit ikan tersebut akan sembuh dari penyakitnya. Apalagi misalnya penyakit jamur itu sudah semakin parah dan sudah mendominasi tubuh ikan. Nah, bisa jadi ikan yang terserang penyakit jamur ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi walaupun kita sudah memberikan treatment yang luar biasa.
Yang kedua adalah nafsu makan ikan. Nah, ketika kita sakit, tentu obat bukan satu-satunya cara untuk menyembuhkan kita dari suatu penyakit. Kita juga perlu didukung oleh makanan yang sesuai. Begitupun juga dengan ikan. Ketika nafsu makan ikan turun, daya tahan tubuh ikan akan cenderung menurun. Nafsu makan ikan ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Maka dari itu, ketika kalian memisahkan ikan lele yang berjamur, ada baiknya ikan lele yang sakit ini kalian puasakan terlebih dahulu, sambil kalian berikan treatment, baik itu garam, obat kimia, ataupun obat herbal yang memang sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Tentu puasa ini tidak dilakukan terus-menerus ya. Kita juga harus mengecek bagaimana nafsu makan ikan. Karena dengan nafsu makan ikan yang terjaga, tentu ikan dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan dan diharapkan ikan dapat melawan penyakit jamur yang menyerangnya. Selain itu, penurunan nafsu makan ini juga bisa diakibatkan akibat dari ikan menjadi stres dan kondisi lingkungan tidak mendukung, seperti yang sudah saya sampaikan di poin 1. Jadi, kalian harus benar-benar memperhatikan nafsu makan ikan ketika ikan kalian sakit. Dan kalian harus mengamati hal-hal apa saja yang membuat ikan kalian tidak bernafsu makan. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi ikan tidak bernafsu makan. Nanti kalian bisa klik video di sini ya. Yang ketiga adalah kepadatan. Kepadatan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ikan terserang penyakit jamur. Dan jika penyakit jamur ini menyerang ikan dalam kondisi yang padat tebar, tentu penyakitnya akan lebih cepat menyebar, sehingga ikan yang terserang penyakit akan lebih banyak. Apalagi misalnya didukung faktor-faktor lain, seperti misalnya suhu dan kondisi ikan yang memang sudah menurun. Sehingga penyakit jamur ini juga dipengaruhi oleh kepadatan. Nah, ketika kita melakukan treatment, usahakan untuk menjaga kepadatan ikan. Jangan sampai kita menggunakan wadah yang kecil untuk isolasi, sedangkan ikan yang akan kita isolasi ini dalam jumlah yang besar. Jadi kondisi seperti ini juga akan mempengaruhi ikan dan tentu akan mempengaruhi proses penyembuhan ikan. Jadi ketika kita melakukan treatment, kita juga harus memperhatikan kepadatan ikan di dalam suatu wadah yang kita gunakan untuk melakukan treatment. Yang keempat adalah tingkat keparahan. Nah, penyakit jamur antara satu ikan dengan ikan yang lainnya tentu akan berbeda. Apalagi misalnya ikan A serang penyakit jamur lebih dahulu, sehingga ada kemungkinan penyakitnya akan lebih parah dibandingkan dengan ikan yang lain. Ketika kita sudah melihat ada ikan yang sakit, kita harus dengan cepat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Ya, paling tidak kita memisahkan antara ikan yang sakit agar tidak menulari ikan yang sehat. Apalagi misalnya 3 faktor tadi yang sudah saya sebutkan memang mendukung adanya penularan penyakit jamur secara masif. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kondisi ikan yang sedang kita pelihara. Tingkat keparahan tentu akan mempengaruhi proses penyembuhan. Tidak ada jaminan ketika kita melakukan pengobatan pada ikan-ikan kita yang sakit, ikan-ikan kita yang sakit ini akan 100% sembuh. Tingkat keparahan ini merupakan faktor yang paling menentukan di dalam proses penyembuhan. Karena jika ikan yang sakit sudah terlalu parah dan didukung juga dengan penurunan nafsu makan, ikan benar-benar tidak bernafsu makan, besar kemungkinan ikan ini sudah tidak bisa kita selamatkan lagi. Nah, kami juga pernah mengalami hal ini teman-teman. Waktu itu ikan kami pernah ada yang terserang penyakit jamur. Tentu kita pisahkan dong dengan ikan yang sehat. Nah, selama proses treatment ini kita terus amati. Ternyata ikan kami ini mengalami penurunan nafsu makan. Bahkan bisa kami bilang ikan benar-benar tidak mau makan. Jadi dari sana kami dapat menyimpulkan sementara bahwa ikan kami sudah terserang penyakit jamur yang memang sudah parah. Dan ternyata memang benar, ikan kami yang terserang penyakit jamur memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini merupakan hal yang wajar ya teman-teman, karena tingkat keparahan ini memang kita tidak bisa kendalikan. Dan kembali lagi ke daya tahan tubuh ikan. Kita bisa mengusahakan segala hal, tetapi segalanya akan kembali lagi ke kemampuan ikan itu sendiri. Yang kelima adalah treatment pengobatan yang kurang tepat.
Banyak sekali pertanyaan. Berapa sih takaran garam yang cocok kita gunakan untuk melakukan treatment ikan yang terserang penyakit jamur? Nah, hal ini sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi bagaimana cara treatment untuk ikan yang terserang penyakit jamur menggunakan garam krosok. Video-video kami bisa kalian gunakan sebagai referensi. Nah, hal-hal ini tentu dapat mempengaruhi ikan. Bagaimana ikan tersebut dapat melawan penyakit yang menyerangnya. Dari dulu hingga sekarang, kami tetap menggunakan garam krosok dan juga E4. Dan kalau ada ikan yang terserang jamur, kami selalu melakukan treatment garam krosok. Nah, tentu juga kami melakukan modifikasi pada tempat ikan yang akan kami gunakan sebagai tempat isolasi. Dan kami sesuaikan dengan cuaca. Kalau memang diperlukan, kami tidak menggunakan air yang terlalu tinggi. Nah, ini juga ada pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman. Dengan menggunakan garam krosok untuk pengobatan bagi ikan yang terserang penyakit jamur, kami sudah merasakan sekali manfaatnya. Sekalipun ada ikan yang memang tidak bisa kita selamatkan selama proses pengobatan. Nah, itu merupakan hal yang wajar ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di 4 poin tadi, tingkat keparahan memang faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Pemberian garam yang sesuai dengan kebutuhan ikan itu akan dapat membantu ikan. Tetapi kita harus ingat lagi bahwa apapun yang berlebihan itu pasti hasilnya akan tidak baik. Setidaknya kita tahu berapa takaran garam yang memang bisa kita gunakan untuk treatment dan bagaimana cara pemberian garam agar kita bisa meminimalkan kesalahan ketika proses pengobatan akibat dari treatment pengobatan yang kita gunakan. Nah, itu dia teman-teman, kenapa ikan yang sudah kita treatment saat terkena penyakit jamur bisa mengalami kematian. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.